Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Irga Dharma, NIM 051839786 dari Prodi Manajemen. Judul video, Proses Lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Latar belakang sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang dimulai dari tekanan penjajahan Jepang. Sebagai upaya untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang berjanji memberikan kemerdekaan di masa depan. Janji kemerdekaan ini memicu kebutuhan mendesak untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia merdeka. Kondisi ini melahirkan badan-badan penting yang bertugas mempersiapkan segala aspek kemerdekaan. Momentum kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi pendorong utama percepatan proses persiapan kemerdekaan. BPUPKI biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Nama resminya adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai. Tujuan utama BPUPKI yaitu untuk menyelidiki dan menyusun rancangan dasar negara serta hal-hal mendesak lainnya yang diperlukan untuk kemerdekaan. BPUPKI terdiri dari 67 anggota, termasuk tokoh-tokoh penting bangsa dan perwakilan dari pihak Jepang. Dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Badan ini melaksanakan 2 kali sidang resmi antara Mei hingga Juli 1945 yang fokus utamanya adalah perumusan filosofi dasar negara. Sidang BPUPKI 1, Gagasan Dasar Negara dari para tokoh bangsa. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang merupakan panggung bagi tokoh-tokoh besar untuk menyampaikan pandangan filosofis mereka tentang dasar negara yang ideal untuk Indonesia merdeka. Profesor Dr. Supomo menyampaikan 5 dasar yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ia menyampaikan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip yang kemudian dinamakan dengan Pancasila, berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian diabadikan sebagai Hari Lahir Pancasila, merujuk pada pidato monumental Soekarno. Pancasila, 5 prinsip dasar negara yang disepakati. Pancasila, yang berarti 5 sila atau 5 asas, menjadi inti filosofis yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Konsep ini diterima sebagai pandangan hidup bangsa. Inti dari Pancasila versi tanggal 1 Juni 1945, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pedoman moral bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Piagam Jakarta, kompromi penting sebelum kemerdekaan. Setelah sidang BPUPKI 1, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Isi penting dari Piagam Jakarta yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, yang kedua mencantumkan 5 dasar negara yaitu Pancasila dalam urutan yang sedikit berbeda, dan yang ketiga menyebutkan dasar negara yang pertama dengan frasa kontroversial. Piagam Jakarta menjadi jembatan kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam, meskipun mengandung benih-benih perbedaan yang akan muncul di kemudian hari. PPKI atau yang biasa disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Pengesahan Pancasila. Setelah BPUPKI dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Ingkai atau yang biasa disebut dengan PPKI mengambil alih tugas persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang pertama. Sehari setelah proklamasi, PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional. Pada pengesahan Pancasila, dalam sidang ini terjadi penetapan resmi teks Pancasila yang telah disempurnakan tanpa 7 kata sebagai mukadimah konstitusi. Kelahiran konstitusi. Dengan demikian, Pancasila secara sah dan resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia, terpatri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara, makna dari relevansi hingga kini. Pancasila tidak hanya sekedar formalitas hukum, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Religiusitas, menjamin kebebasan beragama dan mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Kemanusiaan, mengedepankan martabat manusia dan perlakuan yang adil. Persatuan, mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui musyawarah. Kesimpulan, Pancasila sebagai perekat bangsa, jiwai dan amalkan. Sejarah kelahiran Pancasila adalah kisah tentang kompromi, visi, dan semangat untuk membangun negara yang satu dan berdaulat di tengah-tengah keberagaman yang luar biasa. Jati diri bangsa. Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad.
Pancasila bukan sekedar sejarah, tetapi komitmen abadi untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Semangat musyawarah dan persatuan yang melahirkannya harus terus dijaga dan diamalkan oleh setiap generasi. Sekian video tugas 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.